Halo Sobat Gizi, selamat datang di Tanya Seputar Gizi. Kali ini TSG akan membawa topik The Accuracy of Nutrition Labels atau akurasi label gizi. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah Sobat Gizi sampaikan di saat open question kemarin akan dijawab oleh narasumber kami, yaitu Bapak Wahyu Kurnia Yusri Putra. Kepada Pak Wahyu, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, hai Sobat Gizi, saya Wahyu Kurnia. Saya adalah dosen dari program studi gizi di FKM UI dan saat ini juga kebetulan diamanahi menjabat sebagai sekretaris program studi. Salam kenal semuanya. Wah, keren banget gak sih Sobat Gizi? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, apakah label nutrisi dicek dan diperiksa terlebih dahulu oleh pemerintah? Dan jika iya, standar label nutrisi yang seperti apa yang disesuaikan oleh pemerintah? Baik, jadi begini, perlu diketahui dulu, jadi ada dua terminologi yang mirip tapi agak berbeda. Ada label pangan, ada informasi nilai gizi. Label pangan itu keseluruhan label yang ada pada produk kemasan, ya, mulai dari merek, termasuk dalamnya logo halal dan seterusnya. Salah satu komponennya adalah informasi nilai gizi, yang kalau kita lihat misalkan baginya berapa, lemaknya berapa, zat gizinya apa dan sebagainya. Nah, jadi itu salah satu yang perlu kita clearkan dulu. Ada label pangan, ada informasi nilai gizi. Kalau dari pertanyaan apakah kemudian itu dicek, pastinya iya, karena kan produsen harus mendaftarkan dulu ke BPOM untuk kemudian diverifikasi dan divalidasi klaimnya terhadap produk yang dikeluarkan oleh produsen tersebut. Wah, menarik banget gak sih Sobat Gizi? Baru tahu juga ya saya, ternyata ada dua jenis di label gizinya. Baik Pak, selanjutnya ya. Apakah memang setiap label nutrisi itu tidak 100% akurat? Jika tidak, maka apakah perlu untuk melampirkan margin ketidakakuratan tersebut dalam produknya? Baik, menurut saya begini, kita kurang tepat kalau kemudian memiliki prasangka buruk bahwa ini label pasti tidak akurat, tidak begitu ya. Tetapi memang dalam peraturannya, itu teman-teman bisa lihat di peraturan BPOM-nya terkait dengan informasi dari gizi, diberikan selang atau interval dalam tanda kutip plus minus dari yang dituliskan di label begitu. Dan itu berbeda antar zat gizi yang dituliskan. Minimal 80% dari yang dituliskan dan maksimal lebih dari kira-kira kalau kelebihan itu maksimal 120%. Patokan umumnya kira-kira itu ya. Jadi sebenarnya itu masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar kalau kemudian tidak 100% sama dengan yang dituliskan di dalam label. Makanya menurut saya kalau kemudian kita mengatakan wah ini pasti nggak akurat, jangan gitu juga, karena bagaimanapun itu sudah diverifikasi, sudah divalidasi. Oh, begitu ya Pak. Baik Pak, selanjutnya dari yang sudah dibaca oleh penanya di internet, label zat gizi pada makanan bisa berbeda hingga 20% saat dikonsumsi. Apa saja faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Dan apakah ada hukum yang menindaklanjuti hal tersebut? Baik, tadi saya sempat singgung ya. Jadi memang di aturan itu diberi bukan fleksibilitas tapi dalam toleransi minimal 80% dari yang diklaim atau dituliskan, dan kalaupun kelebihan maksimal sekitar 120%. Jadi betul yang tadi disampaikan ada variasi sekitar 20% ya, plus minus begitu. Nah, kalau itu terjadi sebenarnya itu aman, artinya memang karena secara aturan itu diperbolehkan, ya kan? Ya, yang tidak baik itu adalah kalau dituliskan ada tapi begitu dicek tidak ada. Nah, itu yang kemudian perlu ditindaklanjuti, karena kan itu artinya menyampaikan sesuatu yang tidak ada sebenarnya dalam produk. Tapi kalau tadi ada plus minus 20%, itu masih dalam proses atau masih dalam batas yang aman yang diperbolehkan secara peraturan. Oh, begitu ya, apalagi 20% itu masih aman ya. Oke, baik. Selanjutnya, kira-kira bahan pangan apa saja yang kalau di label nutrisi yang tidak akurat bisa memiliki dampak yang besar? Menurut saya begini ya, yang perlu kita lihat itu bukan kemudian apakah labelnya akurat atau tidak, karena kita berangkatnya kita menganggap bahwa label itu ya sudah sesuai dengan yang seharusnya, bahwa kemudian dalam temuannya ada yang kurang tepat, yaitu menjadi proses untuk perbaikan dari produk tersebut. Kita sebagai konsumen yang perlu kita sebenarnya adalah apa yang akan kita konsumsi dan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita lihat di sana, oh ini ternyata
kalorinya cukup tinggi, misalkan ya artinya dikonsumsinya jangan sekali habis misalkan, atau jangan terlalu sering. Jadi ketimbang kemudian kita memikirkan, wah ini kayaknya nggak akurat ya, atau ini jangan-jangan nggak akurat. Lebih baik kita melihat bahwa apa yang terkandung, berapa kandungannya, dan apakah kita sudah kelebihan dari asupan tersebut. Misalkan natriumnya tinggi nih. Berarti kalau saya sudah merasa seharian ini cukup banyak mengkonsumsi makan super natrium, berarti untuk produk ini ya saya tidak konsumsi habis langsung karena dia bisa menambahkan natrium dalam asupan keseharian saya. Jadi lebih baik kita bijak dari sisi konsumen itu tadi melihat apa yang sudah saya makan dan apa yang akan saya makan, dan itu apakah masih dalam range yang sesuai rekomendasi si piringku atau isi. Baik Pak, berarti lebih kayak kita harus Ya, mewaspadai diri sendiri ya dibandingkan kita mencari tahu apa aja sih yang bisa ya. memungkinkan tidak akuratan label. Baik Pak, selanjutnya, bagaimana sih cara kita meningkatkan awareness masyarakat terkait pentingnya akurasi label nutrisi pada makanan? Sebab, sebagaimana kita tahu, banyak masyarakat yang mungkin belum paham dan akan pentingnya akurasi label nutrisi terhadap kesehatan dan kebaikan mereka sendiri selaku konsumen. Baik. Kalau saya melihatnya lebih secara utuh atau komprehensif. Begini, produk olahan itu kan atau produk itu kan alternatif sumber pangan, begitu ya. Jadi kalau kita masih bisa mengkonsumsi yang bukan kemasan, itu menurut saya perlu apa namanya diprioritaskan. Tapi dalam hal kemudian kita butuh variasi atau dalam kondisi yang dimana memang membutuhkan produk kemasan, ya disilahkan begitu. Nah, apa namanya? Kemudian juga yang perlu kita lihat itu bukan kemudian berfokus pada kira-kira apa ya yang membuat tidak akurat, tetapi lebih ke apa tadi, apa yang sudah kita makan dan apa yang akan kita makan, kandungannya apa dalam itu, sehingga kita lebih bijak untuk bisa memilih produk mana yang akan saya pilih untuk saya konsumsi. Dan untuk meningkatkan awareness-nya memang perlu edukasi. Tidak mudah menginterpretasikan informasi yang ada dalam informasi dari gizi. Yang misalkan kan tidak seluruh informasi dari gizi itu nilai gizinya berlaku untuk satu kemasan itu. Ada yang satu kemasan itu untuk 3 sajian misalkan ya. Kan ada orang kemudian mengarahkan, oh ini mah kecil kalorinya, 60 saja. Padahal ternyata 60 itu per saji. Sementara satu kemasan itu untuk 3 saji misalkan. Itu kan artinya kalau dia habiskan, itu jadi 180. Itu karena orang yang tidak ngeh dengan hal itu. Makanya menurut saya perlu edukasi ya, yang terus menerus, yang masif, sehingga orang tuh lebih aware bagaimana cara membaca atau mengartikan informasi pada label gizi tersebut. Yang kedua juga memang kita perlu apa namanya memperkenalkan, karena sekarang tuh format informasi nilai gizi itu bermacam-macam. Ada yang di belakang seperti yang saya tahu saat ini, ada yang di depan yang bentuknya kotak-kotak yang hanya fokus pada beberapa zat gizi, lemak, gula, garam gitu ya. Lalu ada lagi yang centang hijau, pilihan lebih sehat. Nah itu yang jauh lebih simpel. Ketika ada centang hijau pilihan lebih sehat, itu dalam konteks GGL-nya itu relatif lebih rendah ketimbang yang produk sejenis itu. Baik Pak, melanjutkan pertanyaan sebelumnya, apa kekalahan bagi konsumen yang dapat terjadi dari label nutrisi yang tidak akurat? Ya memang kalau tidak akurat itu artinya kita mungkin berharap mendapatkan sesuatu atau zat gizi tertentu, tetapi tidak didapatkan gitu ya. Atau kita berharap apa bahan pangan yang aman, tapi mungkin saja kemudian jadi ada cemara atau bagaimana. Tapi menurut saya begini, yang lebih penting adalah tadi kita mengenali apa namanya formatnya, bisa tahu cara membacanya gitu, bahwa kemudian untuk akurat tidak akurat itu lebih ke arah mekanisme penjaga apa namanya surveillance, pengawasan dan tanggung jawab dari produsen. Kita berawal tadi ya, kita berharap bahwa memang itu semua akurat ya. Lalu tapi walaupun tadi ada batas toleransi plus minus 20%, ya kan. Jadi lebih ke bagaimana kita mengartikan atau menginterpretasi informasi yang ada pada label tersebut, ketimbang kita ber apa ya bercuriga mencurigai jangan-jangan nggak akurat. Itu menurut saya kurang itu kan dari sisi konsumen itu jadi malah kurang eh, apa ya kurang tepat atau kurang bijak. Baik Pak, ini bisa mungkin kita terapkan setiap hari ya.
Baik Pak, selanjutnya, apakah di Indonesia ada sistem nutritional labels yang memberikan nilai atau grade berdasarkan kadar gula dan lemak jenuh pada produk makanan atau minuman? Seperti di Singapura kan ada NutriGrade. Nah, jika tidak, bagaimana cara agar konsumen awam yang tidak tahu berapa kadar suatu zat gizi yang seharusnya dibutuhkan tersebut tetap dapat mengonsumsi sesuai kebutuhannya? Baik, memang di luar tuh ada yang sistemnya seperti traffic light ya, yang merah, kuning, hijau, dan itu ada di front package-nya gitu. Jadi ketika dia beli, dia bisa lihat, oh lemaknya merah misalkan, gulanya hijau, artinya ini tinggi lemak tapi rendah gula. Untuk Indonesia sendiri belum menerapkan sistem traffic light, tetapi sudah beberapa produk itu atau sudah ada opsi untuk menuliskan informasi medis yang ada di front package yang tadi apa namanya untuk service tertentu, terutama untuk GGL-nya ya. Tapi memang belum ada warna-warninya ya. Nah, yang bisa kita lihat yang lebih praktis itu tadi yang centang hijau, pilihan lebih sehat. Nah, itu kalau sudah ada centang hijau yang lebih sehat, artinya untuk GGL-nya dia relatif lebih rendah ketimbang produk yang sejenis. Itu yang lebih praktis, kan? Tapi memang kalau mau detail ya kita perlu melihat informasi legis yang ada di bagian belakangnya. Nah, itu yang perlu kita tahu, makanya patokannya kan gula, garam, lemak kan ada tuh di gizi seimbang ya, sehari berapa. Nah, itu perlu kita lihat, oh kalau di sini produk ini sekian garamnya sudah melebihi gula nggak dengan yang maksimal batas yang diperbolehkan. Oh, begitu ya Pak. Baik. Selanjutnya, apa dampak negatif dari ketidakakuratan label nutrisi bagi kesehatan masyarakat? Dan ini juga merupakan pertanyaan terakhir ya Pak. Baik, menurut saya dampak negatifnya itu adalah dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Karena ada penelitian yang mencoba membandingkan kandungan, misalkan ini contoh kasus saja, kandungan protein dari berbagai apa ya minuman tinggi protein. Tapi ternyata ada yang proteinnya tidak setinggi yang dituliskan dalam produk tersebut. Gitu kan. Nah, artinya kan manfaatnya menjadi tidak optimal ya. Yang tadinya dia berharap dengan mengkonsumsi minuman tersebut ternyata untuk apa namanya meningkatkan asam proteinnya, ternyata kan jadi tidak sesuai begitu. Nah, memang secara kesehatan masyarakat ini artinya benefit dari yang seharusnya didapatkan dari produk tersebut jadi tidak didapatkan. Nah, tapi ini jadi awareness untuk produsen sebenarnya ya, bahwa ya sesuai dong apa yang dituliskan dengan apa yang seharusnya ada gitu. Nah, kita selaku konsumen lebih menurut saya lebih ditekankan ke bagaimana mengelola asupan sehari itu. Kalau misalkan kita akhirnya dalam sehari itu mengkonsumsi produk kemasan ya, kita perlu tahu berapa energinya, berapa lemaknya, gula dan seterusnya, agar jangan sampai melebihi dari yang kita butuhkan sehari-hari. Itu saya. Baik Pak. Wah, terima kasih banyak ya Pak Wahyu. Jawabannya itu sudah sangat komprehensif sekali. Nah, teman-teman, jawaban Pak Wahyu tersebut sekaligus menutup pertanyaan seputar gizi kali ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga menonton hingga akhir. Terima kasih juga pada Pak Wahyu yang sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk menjawab pertanyaannya. Baik, sampai bertemu lagi tuh yang seputar gizi selanjutnya. Dadah teman-teman.